Shalom adik-adik, hari ini kita masih belajar mengenai materi sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi hari ini kita akan mencari nilai-nilai dari variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Nah, untuk mencari nilai dari variabel X, Y, dan Z pada sistem persamaan linear 3 variabel dari 3 persamaan yang telah kita pelajari sebelumnya, maka kita gunakan metode gabungan, yaitu gabungan antara metode eliminasi dan metode substitusi. Jadi untuk langkah pertamanya kita gunakan metode eliminasi. Nah, tujuan kita menggunakan metode eliminasi ini adalah misalkan kita ingin mencari nilai dari variabel X, maka tentunya kita harus mengeliminasi variabel Y dan Z terlebih dahulu, baru kita bisa menggunakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian ataupun pembagian untuk memperoleh nilai X. Nah, setelah kita memperoleh nilai dari salah satu variabel yaitu variabel X, maka kita gunakan metode yang kedua lagi, yaitu metode substitusi. Nah, kita substitusi masuk nilai X yang sudah kita peroleh itu ke salah satu persamaan untuk kita mencari nilai dari variabel yang lain lagi, yaitu misalkan kita ingin mencari variabel Z lagi. Nah, untuk lebih jelasnya adik-adik langsung saja perhatikan pada contoh yang Pak akan berikan berikut ini. Kita melanjutkannya, kita akan mencari nilai dari variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Atau pada soal ini berarti kita akan mencari harga dari satu pensil, harga satu buku, dan harga satu penggaris. Nah, kalau disimbolkan dalam sistem persamaan linear 3 variabel itu adalah nilai dari variabel X berapa, Y berapa, dan Z berapa. Oke, di sini model matematikanya. Untuk yang pertama ini kita misalkan yang persamaan yang pertama, kemudian yang ini persamaan yang kedua, dan yang ini persamaan yang ketiga. Maka langkah pertamanya kita akan menggunakan metode eliminasi, di mana kita akan mengeliminasi variabel Z pada persamaan pertama dan kedua. Maka kita turunkan persamaan yang pertama ini ke sini, kemudian persamaan yang kedua kita turunkan di bawah persamaan yang pertama. Nah, tujuannya di sini kita akan mengeliminasi atau menghilangkan variabel Z. Maka kita lihat koefisien dari variabel Z pada persamaan pertama dan kedua ini harus sama dulu, baru kita bisa menggunakan operasi pengurangan untuk menghilangkan. Karena itu persamaan pertama ini kita kali dengan 1, kemudian persamaan yang kedua ini kita kali dengan 2. Tujuannya di sini supaya nanti 2Z kali 1 tetap 2Z, kemudian Z dikali 2Z, sehingga nanti 2Z kurang 2Z sama dengan 0. Karena tujuan kita adalah mengeliminasi variabel Z. Karena itu persamaan yang pertama setiap sukunya kita kalikan dengan 1, kemudian persamaan yang kedua ini setiap sukunya kita kalikan dengan 2. Maka 3X dikali 1 sama dengan 3X, 2Y dikali 1 tetap 2Y, 2Z dikali 1 juga tetap 2Z, kemudian 19.700 dikali 1 tetap 19.700. Kita lihat di persamaan yang kedua, setiap sukunya kita kalikan dengan 2. 2X dikali 2, 4X, kemudian 3Y dikali 2 sama dengan 6Y, Z dikali 2 sama dengan 2Z, kemudian konstantanya 17.200 dikali 2 sama dengan 34.400. Maka dari sini, karena kita mau menghilangkan variabel Z, maka kita gunakan operasi pengurangan. Karena itu kita mulai dari konstantanya 19.700 dikurang 34.400 sama dengan negatif 14.700. Kemudian 2Z dikurang 2Z sama dengan 0. Kemudian 2Y dikurang 6Y sama dengan negatif 4Y. Kemudian 3X dikurang 4X sama dengan negatif X atau negatif 1X. Nah, kita sudah dapat persamaannya negatif X kurang 4Y sama dengan negatif 14.700. Nah, supaya setiap suku ini bernilai positif, supaya gampang nanti operasi yang berikut, maka kita harus kalikan setiap suku ini dengan negatif 1. Karena itu negatif X dikali negatif 1 sama dengan positif X, negatif 4Y dikali negatif 1 sama dengan positif 4Y, dan konstantanya negatif 14.700 dikali negatif 1 sama dengan 14.700.
Nah, persamaan yang baru yang kita telah dapat ini yaitu X tambah 4Y sama dengan 14.700. Kita misalkan dengan ini persamaan yang keempat. Oke, langkah yang berikut kita akan mengeliminasi variabel Z lagi pada persamaan yang pertama dan persamaan yang ketiga. Jadi langkah pertamanya kita mengeliminasi variabel Z pada persamaan yang pertama dan kedua. Maka yang kedua kita akan mengeliminasi variabel Z pada persamaan yang pertama dan ketiga. Jadi pertama dan kedua sudah, sekarang persamaan yang pertama dan yang ketiga. Maka kita tulis kembali persamaan yang pertama ini di bagian atas, kemudian persamaan yang ketiga ini kita tulis di bawah persamaan yang pertama. Nah, kita akan mengeliminasi variabel Z pada persamaan pertama dan ketiga ini. Kita lihat, karena koefisien dari persamaan pertama dan ketiga sudah sama, maka kita tidak perlu kalikan lagi. Kita langsung saja menggunakan operasi pengurangan. Sehingga langkah awalnya pengurangan untuk konstanta 19.700 kurang 14.000 sama dengan 5.700. Kemudian 2 set dikurang 2 set sama dengan 0 atau habis. Kemudian 2Y dikurang Y sama dengan Y. Kemudian 3X dikurang 2X sama dengan X. Maka persamaan yang baru ini X tambah Y sama dengan 5.700 kita misalkan menjadi persamaan yang kelima. Nah, kita lihat di persamaan yang baru, persamaan yang keempat dan persamaan yang kelima ini variabel Z sudah tidak ada lagi karena kita sudah eliminasi. Maka langkah yang berikut kita akan mengeliminasi variabel X. Nah, untuk mengeliminasi variabel X ini kita gunakan persamaan yang keempat dan kelima. Maka kita turunkan persamaan yang keempat, X tambah 4Y sama dengan 14.700, kita tulis paling atas. Kemudian persamaan yang kelima, X tambah Y sama dengan 5.700, kita tulis di bawah persamaan yang keempat. Maka kita lihat sini, tujuannya kita akan mengeliminasi variabel X. Kita lihat di sini koefisiennya sudah sama, 1X, 1X. Maka kita langsung operasikan pengurangan pada setiap suku persamaan tersebut. Kemudian kita lihat yang pertama, 14.700 dikurang 5.700 sama dengan 9.000. Kemudian 4Y dikurang Y sama dengan 3Y, X kurang X sama dengan 0 atau habis, tereliminasi. Maka di sini kita bisa tulis Y sama dengan 9.000 dibagi 3, 3 pindah ruas ke kanan menjadi pembagian sehingga 9.000 bagi 3 sama dengan 3.000. Maka kita peroleh Y sama dengan 3.000. Nah, seperti yang Pak sudah sampaikan di awal video tadi, setelah kita mendapatkan nilai dari salah satu variabel, maka kita gunakan langkah yang kedua, yaitu gunakan metode substitusi. Karena itu, kita substitusi nilai Y yang sudah kita peroleh itu, yaitu Y ini, Y sama dengan 3.000, kita substitusi masuk ke dalam persamaan yang kelima untuk mencari nilai dari variabel X. Karena itu, persamaan yang kelima kita tulis di sini, X tambah Y sama dengan 5.700, persamaan 5 yang tadi kita telah dapat. Maka kita substitusi nilai Y sama dengan 3.000. Jadi Y ini kita ganti dengan nilai yang sudah kita peroleh yaitu 3.000, sehingga kita bisa tulis X ditambah 3.000 sama dengan 5.700. Maka X sama dengan 3.000 ini kita pindah ruas ke ruas kanan menjadi pengurangan atau kurang. Maka kita bisa tulis di sini 5.700 dikurang 3.000 sama dengan 2.700. Jadi nilai X yang kita peroleh adalah 2.700. Nah, kita sudah peroleh nilai Y sama dengan 3.000, kemudian X sama dengan 2.700. Maka yang belum kita ketahui nilainya adalah variabel Z. Karena itu kita substitusi nilai X dan Y yang sudah kita peroleh tadi, yaitu X sama dengan 2.700 dan Y sama dengan 3.000 itu ke dalam persamaan yang pertama untuk kita mencari nilai dari variabel Z. Karena itu kita tulis kembali persamaan yang pertama, yaitu 3X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 19.700. Kemudian kita substitusi masuk nilai dari X dan Y yang sudah kita peroleh. Maka X ini kita ganti dengan 2.700 sehingga kita bisa tulis 3 dikali 2.700 ditambah 2 kali Y ini 3.000 yang sudah kita peroleh, maka kita bisa tulis 2 dikali 3.000 ditambah kita tulis kembali 2Z sama dengan konstanta 19.700. Maka 3 kali 2.700 8.100,
ditambah 2 kali 3000 6000 ditambah 2 set sama dengan 19.700. Maka 8.100 ditambah 6.000 14.100 ditambah 2 set sama dengan 19.700. Maka 2 set sama dengan 14.100 ini kita pindah ke ruas kanan menjadi kurang, sehingga 19.700 kurang 14.100 sama dengan 5.600. 2 set sama dengan 5.600, maka set sama dengan 2 ini kita pindah ke ruas kanan menjadi pembagian. 5.600 dibagi 2 sama dengan 2.800. Maka kita telah peroleh nilai dari variabel X itu 2.700, kemudian nilai dari variabel Y sama dengan 3.000, dan nilai dari variabel Z itu adalah 2.800. Maka kita bisa menjawab pertanyaan dari soal cerita ini. Harga dari satu pensil itu adalah 2.700. Kemudian harga dari satu buku itu atau Y itu sama dengan Rp3.000. Dan harga dari satu penggaris itu adalah 2.800. Oke, baik adik-adik, jadi Pak harap penjelasan yang telah Pak sampaikan tadi adik-adik bisa memahaminya dan adik-adik mengerjakan soal ini sebagai soal pemahaman materi. Jadi ada satu soal di sini, ada 3 persamaan dan langkah kerjanya sama seperti yang sudah Pak sampaikan, mencari nilai dari variabel X, Y, dan Z. Maka kita gunakan alternatif penyelesaian yang pertama, menggunakan metode eliminasi. Jadi kolom-kolomnya Pak sudah buat, adik-adik tinggal isi sesuai dengan perintah. Seperti biasa, tugas ini tidak dikumpulkan, namun bagi adik-adik yang mengkonfirmasi jawabannya via WA, maka akan mendapatkan 10 poin sebagai poin keaktifan online. Jadi Pak tegaskan sekali lagi, soal ini Pak sudah buat kolom-kolomnya, langkah penyelesaiannya tinggal adik-adik lihat, kemudian menggunakan metode sesuai alternatif penyelesaian yang Pak sampaikan, ataupun jika adik-adik ingin mengerjakan dengan alternatif penyelesaian yang adik-adik miliki atau yang adik-adik ketahui, maka Pak juga persilahkan. Intinya jawabannya bernilai benar untuk memperoleh nilai X, Y, dan Z.